Karena waktu itu ditawarin Mas Dul Rahman yang di Detikcom, ditawarin suruh beli Vignet. Vignet itu dipakai sama Astaga. Oh, Mas Ngabdul. Ternyata Vignet kemudian beberapa tahun kemudian tutup. Ya. Untuk sehingga kan itu sustainability kan bahaya kan. Ya. Nah, akhirnya tulisan-tulisan yang semulanya panjang akhirnya pendek. Oh. Jadi news in brief gitu, news in brief update terus. Jadi gitu. bukan by design ya, tulisan pendek-pendek itu. By accident itu sebenarnya. Sebenarnya by accident. Karena teknologi belum memampukan iya, untuk nulis by panjang. accident. Sehingga sehari itu satu peristiwa itu bisa dibikin banyak 10 berita, mulai dari orang perjalanan mau demo, mau sampai bentrok, sampai selesai, beberapa yang ditangkap di polisi atau kalau bentrok ada yang ke rumah sakit kayak gitu kan. Ya udah. Lalu perjalanan Mas Sabto sampai pada titik sekarang itu bisa cerita nggak, Mas? Jadi saya sih orang koran sebenarnya kan. Awalnya ya koran, tapi setelah itu pindah. Begitu di Republika itu, saya kan dulu waktu ke Berita Buana itu diajak Mas Budi Nodarsono. Pas begitu Berita Buana tutup, punyanya si siapa? Berita Buana itu dibosin sama Pak Sutrasno Bakir. Oke. Lah Sutrasno Bakir itu biayanya itu sebagian besar itu dari utangan Bank Eksim kalau nggak salah. Dia dekat sama dirutnya Bank Eksim, dipinjemin itu. Nah, tiba-tiba pemerintah punya kebijakan uang ketat waktu itu. Ya. Itu tahun berapa, Mas? Tahun 91. 91, oke. Kebijakan uang ketat, akhirnya kita yang sudah di Berita Buana tiba-tiba gaji yang tiba-tiba terus dipotong. Oke. Dipotong, ya dikasih 100.000 dulu, padahal udah 801 jutaan gitu kan, dipotong. Waduh. Tapi terus akhirnya tutup. Tapi selama nganggur itu digaji ya 100.000. Begitu tim Berita Buana pindah ke Republika, itu sama Sutrasno Bakir. Gedungnya juga diambil sama Republika, sama Sutrasno Bakir. Dibayar semua. Oh, jadi kita tiba dapat kayak windfall profit gitu loh. Setelah sekian lama tertunda. Setelah sekitar setahun itu. Jadi kayak kita nganggur dikasih dan dikasih full. Hanya mungkin di ujung. Setelah itu kita aktif di Republika, bikin Republika. Jadi saya Republika Korannya. Republika Koran. Jadi sejak awal itu udah. Terus Republika Koran, begitu Republika Koran terus bikin dia bikin online kan tahun 95 online, bahkan kita lebih dulu daripada semuanya kan, termasuk dari Tempo sama Kompas juga kita lebih dulu. Terus aku ditawarin sama Pak Parni ngelola Tekad Pak Parni Hadi sebagai pemret pimpinan umum daripada Republika. Sap, kamu ngelola Tekad. Wah, saya nggak cocok, Pak. Mohon maaf karena waktu itu tampaknya semangatnya bikin Tekad itu ada unsur sepertinya ya dugaanku mempertahankan Habibie supaya kuat gitu, dukungan gitu loh. Pak, saya bukan orang yang tepat kalau misalnya Bapak punya ide itu. Kamu itu tujuan akhir orang wartawan itu pemret, Sap. Kok kamu nggak mau? Ya mungkin ya bukan itu tujuan. Kalau Bapak boleh, saya boleh usul. Saya mau pegang Republika online. Oke. Wah, itu nice to have aja kok. Belum ada duitnya nggak tahu. Oh iya, nanti saya bikin nice, Pak. Saya bilang gitu. Nggak cuma nice to have. Iya, tapi ternyata Pak Parni tidak terus menawarkan, udah, aja, saya lihat konsepmu. Enggak, aku udah bikin konsepnya. Oke. Tiba-tiba dalam beberapa waktu kemudian, menjelang Munas Golkar, Mas Budi Nodarsono bikin detik.com. Tahun berapa tuh? Tahun 98. 98 ya. Bikin detik.com. Ya namanya waktu itu malah tulisannya masih The Tick. THE Tick. Ya. Nah, kalau dicari gitu The Tick itu bisa larinya ke Detik. www.detik.com. Aku nggak tahu Mas Budi itu pas
Pas Munas Golkar tahun 98 itu kan Munas yang seru karena pasca reformasi kan. Ya, ya. Saat reformasi. Terus di situ wah, ini dapat teh nih. Thank you Mas. Wah, ini sambil ngeteh. Nah, di situ Mas Budi sudah sering telepon aku, apa Sap ini. Wah, buat apa ini Mas Budi? Nggak tahu aku. Terus ditelepon, Sap, kamu ngerti detik.com? Ngerti lah Mas. Terus mau coba, oh wes. Jadi tulisan pertama yang di detik.com itu memang tulisannya Mas Budi. Ya panjang dulu, panjang sebenarnya. Nggak cuma 3-5 alinea itu. Itu ada sekitar ya 20-an alinea gitu, paragraf itu. Terus Mas Budi, Sap, mau gabung detik.com, bantuin. Ya Mas. Aku nggak pikir panjang, nggak ngomong soal mau digaji berapa, nggak mau gabung. Apa alasannya? Aku berpikir ini media online yang serius pertama ini. Aku berpikir saya nggak tahu tentang IT, nggak tahu tentang apa, tapi ini ada media online. Paling tidak, saya yakin, saya waktu itu sudah punya keyakinan berpikir masa depan ini pasti di online, di internet. Pasti cepat berkembang ini. Itu pendasaran Mas Sabto kemudian mau join dengan ya, terus aku Mas Budiono. Join aja, udah nggak pernah pikir apa-apa. Mas, aku udah datang ke sana sama Mas Budi, dalam tanda kutip dirayu-rayu sama istrinya juga. Sampai aku kan waktu itu untuk tambah-tambahan duit karena ada omku yang bisnis dendeng sama abon gitu. Aku jualan di kantor Koperasinya Republika. Oh gitu. Jualan itu, terus Mas Budi bilang, kamu saiki apa? Aku jualanin. Wah, aku seneng Sap, gawakno. Enggak tahu bener seneng apa enggak, mungkin bagian dari entertain saya gitu kan. Terus datang sana terus ngobrol-ngobrol. Istriku lagi hamil, jam makan siang diservis sama Mbak Hana. Kita kan kebetulan sama-sama ex Surabaya Pos kan. Ya udah Sap. Emang ada ya? Ya, bantuin ya. Iya. Terus aku bilang, tapi nanti nunggu Mas, nunggu anakku yang kedua lahir. Nah, begitu anakku lahir Agustus kemarin tanggal 22 lahiran, terus langsung aku join ke sana. Jadi pagi jam 8 sampai jam 2 jam 3 itu di detik.com. Ntar sore ke Republika. Di Republika posisiku sudah sebagai koordinator liputan. Jadi aku sebenarnya yang ngatur liputan teman-teman Republika. Ini beberapa data ya sebagian tak masukin ke detik, bahkan. Tapi cara menulisnya berbeda. Cara menulisnya berbeda ya. Kita kan sudah biasa menulis macam-macam itu kan, mau nulis gaya ini itu kan udah bisa lah. Mau dibikin serius model Romo Sindu, terus mau dibikin agak model guyonan, model tulisannya semi Mas Seno, Gumira Dharma kayak gitu yang nyelekit-nyelekit itu kan kalau di detik bisa lebih kan. Nah, setiap sore rapat di Republika gitu, kalau rapat itu sering ada teman-teman usul, ini diliput buat laputan buat besok ini di detik ini bagus ini. Berita detik kok dipercaya, saya bilang gitu. Mas Sabto ngomong gitu. Iya, berita detik percaya ngapain gitu. Sampai ada orang yang bilang, almarhum Daru itu, Sap, kamu itu nggak ngerti sama detik. Detik itu gini. Aku sering datang ke tempatnya Budi, konsepnya gitu tuh aku tahu. Oh iya, emang sering kamu datang? Sering. Oh nggak pernah ketemu aku. Loh, kamu di situ tuh. Iya. Akhirnya ketahuan. Makanya kayaknya ini anak ini ya. Kayak aku kenal gitu ya. Kayaknya masih kelihatan Sabda. Dia kan juga Mas Daru tuh. Daru kan ya dosen, dia sosiolog, dia tahu karakter tulisan pasti dia ngenalin. Ini loh beberapa ini aku tonton. Ini gayamu. Aku ngerti lah. Nah itu. Nah, di detik itu pertama tulisannya juga panjang. Jadi kita tapi kita juga nggak tahu berapa jumlah pengaksesnya, apakah gitu. Wah, nggak perlu pikir, pokoknya nulis begitu ada peristiwa langsung jadi. Nah, ketika tiba-tiba demonstrasi itu semakin masif, seru gitu kan. Nah, akhirnya detik tahun 99 dapat pendanaan dari Tech Pacific dari Hong Kong. Akhirnya yang semula aku, Sap, kamu udah nggak boleh, kamu milih mana? Milih Republika, milih detik Mas. Padahal nggak ngomong soal
apa itu remunerasi. Ya udahlah, udah kasih situ. Terus kamu mau gajimu di sana berapa? Segini, ya wes, tambahin dikit. Terus kamu ada apa dapat? Dapat mobil, ya udah tak sewain mobil. Yes. Nah udah. Terus sekarang lagi rame nih. Tolong rekrut, terserah kamu lah rekrut. Berapa mas? Ya butuhmu berapa? Kalau butuh yang asli dengan situasi kayak gini mas, kalau kita pingin ada di pos-pos mana itu harus ada orangnya. Ya 20-an orang, ya udah kamu rekrut 20 orang kita rekrut, banyak udah kayak dari teman-teman aja, temennya wartawan, kamu punya teman wartawan yang bagus ya, yang ini mas, ya wes, butuhku yang seperti ini sini, ya mas, ya udah, tiba-tiba demonya masif, sering juga terjadi apa Clash, dulu bom segala gitu kan, iya tahun-tahun itu banyak teror juga, ya kamu demonstrannya. Makanya kenal kayak ya teman-teman Safik apa Adian dan lain-lain itu ya ada. Terus habis itu banyak kan. Jadi ada anak-anak yang di lapangan yang selama ini lapor pakai koin, telepon ke kantor terus saya ketik gitu. Terus kemudian semula jumlahnya cuma 2 wartawannya, jadi banyak. 4. Terus akhir itu banyak, 20. begitu banyak ada beberapa yang belum siap menulis, dia biasa telepon tapi belum siap menulis, tarik. Jadi redaktur pokoknya, jadi redaktur lah. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Meskipun udah, secara tulisannya kualifikasi belum. iya, tulisannya masih ablakaduk gitu. Tapi ada anak satu yang bakat tulisannya menarik, lucu dan lincah gitu. Bahkan lebih lincah dari saya biasa nulis dengan gaya Detikcom. Ternyata tiba-tiba karena banyak demo, banyak wartawan, itu informasinya banyak. Mas, demo mas. Ada ini. Ketik. Nggak bisa panjang lagi. Nggak lama setelah itu, mas, bakar ban mas. Kan tahu sendiri kan. Mas, bakar ban. Mas, bentrok mas. Wah, bikin lagi. Jadi bikin lagi. Dulu belum ada aplikasi CMS yang bagus gitu. Masih pakai coding href dan apa pakai judul gitu. Walaupun bukan aku yang ngasih ya. Tapi aku ngerti itu, kasih judul, waduh, pakai. Jadi nggak bisa cepet. Tapi setelah itu Mas Yayan Sopyan yang salah satu foundernya Detikcom, dia bikinin aplikasi namanya WBNS, CMS lah, tapi CMS dikasih nama sama dia WBNS lah, Web Based News Services, WBNS, namanya WBNS lah. Terserah lah orang ngasih nama apa. Karena waktu itu ditawarin Mas Dul Rahman yang di Detikcom, ditawarin suruh beli Fignet. Fignet itu dipakai sama Astaga. Mas Ngabdul. Fignet dipakai sama Astaga. Ternyata Fignet kemudian beberapa tahun kemudian tutup. Ya. Untuk sehingga kan itu sustainability kan bahaya kan. Ya. Nah, udah. Akhirnya tulisan-tulisan yang semulanya panjang akhirnya pendek. Jadi news in brief gitu, news in brief, update terus. Jadi gitu. bukan by design ya, tulisan pendek-pendek itu. By accident itu sebenarnya. Sebenarnya by accident. Karena teknologi belum memampukan iya, itu by accident. Sehingga sehari itu satu peristiwa itu bisa dibikin banyak 10 berita, mulai dari orang perjalanan mau demo, sampai bentrok, sampai selesai, beberapa yang ditangkap di polisi atau kalau bentrok ada yang ke rumah sakit kayak gitu kan. Ya udah. Karena harus tadi ya sekitar Atma Jaya itu ya tempat-tempat main sampai termasuk rame 98 juga gitu. Elang apakah gitu kan. Itu udah makanan apa itu materi yang tiba-tiba secara nggak langsung dengan model tulisan yang update itu juga secara nggak langsung menjadi men-trigger atau menjadi pembelajar banyak. Kan dulu orang internet kan mampunya kan cuma di kantor. Iya betul, aksesnya ya. Kan bayarnya mahal, juga belum tentu juga, dan lancar, masih kabelnya apa gitu kan masih di kantor. Kelihatan kita kan bisa baca traffic gitu kan, dikasih aplikasi traffic itu. Kelihatan pengaksesnya itu ramenya justru pada jam-jam kantor. Mulai jam 9 sampai jam 5, jam 6 mulai turun. Biasanya ada kalau sudah setahun 2 tahun kemudian itu biasanya malamnya naik lagi karena sudah mulai ada yang di rumah, udah punya malamnya naik lagi itu. Itu. Jadi ya setelah itu
saya lihat ada banyak media-media terus bikin kan, bikin dan polanya cepet-cepetan semua. Ya sudahlah, polanya pendek-pendek semua. Tanpa tahu bahwa pendek-pendek itu karena iya, by accident tadi, makanya bukan saya bikin, karena by design. Saya ya? bikin buku kan, di buku itu iya, saya iya. sebut itu by accident gitu loh. Jadi beberapa orang yang nggak baca buku ketika ngomong, oh iya Pak, bukan by design, enggak. Tapi karena apa itu? Karena pengaksesnya jadi banyak, sukses, baik sukses dari sisi konten, dari sisi pengakses, sampai juga sukses dari sisi pendapatan. Terus diikuti. Waktu diikutin. Nah, 2 tahun kemudian aku sama Mas Budi dipindah jadi orang marketing. Nah, ketika sebelum jadi orang marketing, sales untuk menjual apa itu? Menjual iklan itu, Mas Budi itu merekrut bayar headhunter untuk mendapatkan sales manager atau sales director yang untuk ngelola keren secara, gitu. Secara serius gitu ya. Iya, tapi nggak dapet. Akhirnya diambil sendiri. Iya, karena nggak dapet. Terus saya waktu itu sebagai wakil Pemret, terus sama Mas Budi dipanggil, Sap, kayaknya ini nggak bisa orang lain kayaknya yang jual kamu. Mas, aku itu nggak pernah jualan, Mas. Nggak apa-apa lah. Seumur-umur itu nggak pernah jualan. Aku itu ngerti sendiri, Redaksi wartawan, lah, gitu. redaksi, suruh jualan. Ini terus Mas Dil bilang, masalahnya bukan soal jualannya, Sab. Lebih soal product knowledge. Ya yang paling ngerti product knowledge itu kamu. Kalau ada orang tanya soal detikcom dan lain-lain yang bisa menjelaskan secara detail, ya selain kita berdua ya kamu. Apalagi kamu yang bagaimana mendapatkan berita dan lain-lain. Dan itu benar. Akhirnya, yaudah Mas, saya tanya, Mas, ini saya dipindah dari redaksi ke marketing, bisnis, sales. Ini karena ini opsi, pilihan, atau perintah. Apa ya, sama aja lah, opsi sama perintahnya sama aja, nggak ada hubungannya. Loh, beda Mas. Saya punya pikiran, kalau opsi, terus aku memilih, kalau aku gagal, itu karena aku bertanggung jawab atas pilihanku. Wah, ini filosofis ini. Nah, ternyata kalau aku diperintahkan, mau nggak mau ya aku jalankan. Tapi kalau misalnya gagal, bukan tanggung jawab saya, kan sampean nunjuk aku gitu kan. Mas, kamu kakek kebanyakan filosofis, banyakan ya udahlah, perintah ini. Oke Mas, perintah. Tenang. Tapi bener, selama 6 bulan, 5 bulan, nggak dapat klien, bro. Bener nggak dapat klien. Kalau aku stres apa? Sariawan. Oh, itu tandanya. Tandanya kalau aku stres, kalau sekarang nggak sariawan berarti lagi happy ini, lagi happy, enjoy. Tadi. Ada lihat koi itu, jadi happy terus. Nah, istri saya tahu gitu, wah, sariawan stres ya. Dia nggak tahu stres ini kenapa? Apa ya tahu tapi saya ceritain, aduh, mesti stres ini. Ya udah. Tapi ya ternyata jadi selama 5 bulan itu ya belum tahu bagaimana kerja yang efektif dan efisien sebagai seorang sales marketing, belum tahu ya. Semua jalan. Aku sehari itu pokoknya tak jalanin semua temen, semua klien dan lain-lain, tak jabanin meeting 3 kali 4 kali untuk mendapatkan itu. Iya, untuk tapi kan publiknya juga waktu itu belum siap juga kan? Iya, nggak ya itu makanya. Tapi di luar yang saya duga, ternyata waktu selama 5 bulan itu saya jalan kemana-mana, ketemu sama banyak orang, justru itulah tabungan. Sih kayak nanam gitu ya. Iya, dulu. Jadi ini kita itu bukan jualan kacang. Kalau kita jualan kacang, kita bikin langsung dijual. Ini enggak, kita ada prosesnya. Iya, kita ada prosesnya, kita sampaikan kepada orang, kita cari produk knowledge, kita sampaikan produk knowledge-nya, kelebihannya, benefitnya apa, kayak gitu. Ternyata masalahnya bukan soal itu, masalahnya lebih pada mereka harus menyiapkan, kan perusahaan corporate itu kan harus menyiapkan biaya untuk bayarnya, ngumpulin duitnya, terus kira-kira berapa tiba-tiba setelah 5 bulanan itu telepon, aku sudah dalam posisi hopeless, duduk di depan komputer, sore semua sudah pulang, aku pulang sering di atas maghrib lah, sore-sore jam 5 udah selesai meeting. Aduh, ini sudah lama 5 bulan kok belum dapat. Tiba-tiba telepon.
Pak Sabto yang kemarin itu tempatnya sudah dipakai belum? Oh, sebentar Pak ya. Sebentar, saya cek dulu. Aku tahu tempatnya kosong. Tapi gaya-gayaan lah. Terus Kita nggak bisa dikat ini ya. Aku tahu tempatnya kosong, gitu, belum laku, gitu loh, belum kontrak. Oh sebentar Pak ya. Oh, sebentar saya tanyakan dulu, nanti saya telepon lagi. Oh Pak, ternyata tempatnya belum Pak ini. Ah ya udah. Besok kantor ya. Ya. pecah tuh telur. Pecah telur. Dan telurnya pecahnya bukan main-main. Langsung 500 juta. Di era itu ya. Di era itu dari digital. tahun 2003. 2003. Oke. 2003 aku pindah itu. Terus coba, nah ini lucu lagi. Ketika telepon terus tempatnya ada, terus saya datang ke sana. Itu dari sebuah perusahaan optik ya. Datang ke sana. Pak Sabto, kalau aku setahun berapa? Setahun. Langsung ambil panjang. Setahun. Ntar kalau setahun udah selesai tempatnya, itu bisa dibuat saya lagi. Ya tergantung Pak, nanti biasanya 1 bulan sebelumnya saya kasih tahu apakah diperpanjang atau tidak. Tapi nggak jamin ya. Ya kalau sudah ada orang yang pesen, orangnya mau nunggu selama setahun ya bisa saja Pak. Terus kalau gitu aku 2 tahun deh. Wah, alhamdulillah. Sariawan langsung sembuh. Oh ya sembuh. Biasanya ya sembuh. Tapi tetap aja. Nah ini mungkin buat teman-teman sales marketing tuh, begitu ada kelihatan duit banyak itu jangan langsung wah seneng, enggak. Aku tetap santai. Cool. 2 tahun. Pak, kalau 2 tahun aku bisa dikasih diskon berapa? Masalahnya kita nggak pernah kontrak ini Pak, tapi saya untuk ini saya harus konsultasi sama CEO saya. Ya udah telepon aja. Padahal itu semuanya keputusan bisa saya gitu loh. Keputusan bisa saya telepon. Tapi telepon bener, betul. Ngapain kamu telepon aku? Kan kamu yang punya keputusan, ngapain? Ya udah terserah kamu lah. Iya Mas, pokoknya aku udah telepon sama sampean. Ya, oke. Jalan. Udah. Langsung 2 tahun, 550 juta. Masih inget angkanya sampai sekarang. Kali itu pecah telur ya? Iya, udah langsung. Pulang udah kirim email ke grup gitu, ke BOD gitu. Alhamdulillah ini berkat dukungan bapak-bapak. Terus ada yang biasa Mas Budi biasanya bercanda gitu, gayamu. Nah, alhamdulillah itu setelah itu mulai banyak. Itu karena sebenarnya tabungan. Jadi memang ini kan produk knowledge, apalagi sesuatu yang baru, pengaksesnya juga belum banyak, orang masih kan gitu. Sehingga begitu kita bikin produk sesuatu dijual gitu, ya nggak bisa langsung besok langsung beli kayak gitu. Ya kayak makan cabai lah. Ya kalau dulu ya, habis sekarang mungkin agak berbeda ya, pendekatannya agak berbeda mungkin karena sekarang sudah justru sekarang ini masalahnya kalau orang mau pasang advertising itu, iklan gitu. Malah karena sudah pada pinter, permintaannya macam-macam. Ini bisa dibuat ini enggak, ini ya, video tapi nanti ada insertnya ini ya. Aduh, sekarang lebih justru jago mereka. Karena mereka lebih jago, lebih oh bisa Mas, itu kan seperti terus contohnya nanti seperti di Forbes, di New York Times, di Guardian itu ada loh gitu, bisa loh. Masa nggak bisa? Ya memang bisa semua. Tapi kan itu kadang belum ada aplikasinya kan, belum ada template-nya kan, mesti harus dibikin. Nah, yang bayar biaya bikin apakah yang dia saja yang pakai atau orang banyak. Jadi itu ya, tapi akhirnya ya ngerti juga akhirnya bisa dapat banyak dan ya sekarang udah gede lah ya. Dan itu kemudian pecah telur itu membuka juga ruang yang lain ya Mas? Oh ya, publik atau brand lain juga melihat itu sebagai sebuah ruang. Gini kan, sehingga publik itu semakin percaya kepada media itu tidak hanya sebagai media informasinya, tapi juga media itu memberikan ada iklannya, itu berarti kan dipercaya tidak hanya sekedar publik secara personal, tapi sudah korporat entity gitu kan. Jadi itu udah setelah itu itu perjuangannya ya di awal-awal itu. Setelah itu udah istilahnya teman-teman sales itu istilahnya nggak jalan itu sudah ditelepon. Nah, dulu kan harus jalan semua itu. Saya paling sekitar setahunan lah jalan bener-bener Nah, efeknya ternyata ya kemudian kayak nanem gitu ya. Iya, karena
Ya Product kadang kan orang masih habis itu masih tanya lagi. Kadang juga saya nggak ngerti apa termasuk bagaimana memanage teman-teman sales gitu kan. Karena pengalaman baru sama sekali kan. Iya. Ya kebetulan sih saya kan pernah di Prasetya Mulia di itu manajemen operation. Jadi paham, tapi bagaimana implementasi kan beda lagi, apalagi perusahaan jasa. Akhirnya kita tahu bagaimana implementasinya, terus akhirnya selama ini pokoknya udah ada yang itu apa pokoknya kalau sudah ada yang approve ACC closing gitu biasanya yang salesnya gembira sendiri tapi nggak ngasih tahu. Akhirnya terus kita bikinkan grup, kita bikin setiap ada tempatnya apa, namanya apa, ini sudah sold atau enggak, dikasih tanda. Jadi itu kan sebelumnya belum tahu karena apa, sempat terjadi bentrok. Oh, udah dipakai, sudah dijual sama apa salesku, dijual terus saya jual lagi. Akhirnya bentrok sampai saya didatangin komplain lah, ditelepon, Mas, dari bank terbesar gitu kan, Mas sini ketemu, ayo, masa punya gua udah dijual gimana? Akhirnya gimana ini? Akhirnya bikin solusi baru, yaitu nanti Bapak saya bikinkan, tapi nanti tempatnya anu Pak, gak bisa berubah, jadi dia akan tetap baru orang nyekrol atas bawah tetap. Dia akan tetap still. Iya tak? Bisa? Ya bisa. Harganya karena baru ya, karena menembus kesalahan, sebenarnya ini lebih mahal. Tapi karena baru dan ini menembus kesalahan, ya udah pakai sudah yang ditandatangani itu. Begitu wah bagus ya. Itu langsung. Aku 2 tahun. Nanti 6 bulan sebelum berakhir biasanya kamu jual kan, jangan dijual dulu. Dan ya Pak, tapi biasanya juga naik. Baru juga sudah ngomong naik harga. Tapi bentrok tadi malah membuat solusi kan? Iya, makanya inovasi kan? Iya, makanya saya selalu berkeyakinan bahwa setiap ada kesulitan, kalau kita menjadi orang yang berpikir, kita akan menemukan bagaimana membuat solusi. Bagaimana itu kan problem harus di solving kan. Jadi kesulitan itu, masalah itu jangan di avoid, tapi harus kita hadapin. Nah, nanti kan bisa ngomong, bisa apa, ya udah marah ya risiko. Kalau misalnya ada orangnya marah, risiko, tapi kita hadapi. Ya, akhirnya ya. Tapi nggak meninggalkan masalahnya. Ya harganya jadi paling mahal. Tapi orang yang sudah dapat itu, kok kemarin aku nggak dapatin itu? Iya Pak, ini karena usulan dia Pak, aku nggak ngerti sebelumnya. Padahal ya karangan aku ini. Ya improvisasi kadang diperlukan lah gitu. Tapi di Detik lengkap nih Mas Sabto ya, satu keredaksian membentuk, lalu di sales dan marketingnya juga membentuk, dan kemudian dua-duanya tumbuh. Lalu kemudian aku dipindah-pindah aku. Jadi aku sudah mulai dari redaksi, marketing, sales, terus terakhir jadi direktur operation yang membawahi apa orang keuangan, karena belum ada direktur finance, orang keuangan, SDM, sampai bagian umum biasanya. Nah, begitu bagian umum itu yang kadang ngeselin, Mas Budi, plafon bocor. Coba wartawan yang biasa wawancara sama orang-orang hebat itu, sama Panglima TNI misalnya, sama menteri gitu, terus sales kita keren, wangi gitu, kemana-mana, udah kartu kredit berapa dibayarin untuk entertain gitu, unlimited lah misalnya kayak gitu. Begitu jadi direktur operation udah ngurusin plafon, jebol itu karyawan, mosok cari karyawan, ngurusin plafon pas bocor asal. Emang kamu yang ngerjain kan, bukan anak buahmu? Iya Mas, iya. Tapi kan ikut mikir. Apalagi kalau pas kadang iseng ngobrolnya, nyuruhnya itu di pas acara meeting BOD BOC gitu. Itu iya, oke. Tapi justru itu kan kelengkapan Mas Sabto. Ya itu, jadi saya merasa bersyukur ya. Jadi mulai dari bagaimana mengoperasikan redaksi, bagaimana mengoperasikan bisnis, bagaimana juga mengoperasikan supporting orang supporting, termasuk aku nggak dapat sopir ya, tetap apa atau nggak ada sopir ya, gimana? Oh ya,
Oh ya mas, nah, kadang sopirku, lah kalau nggak pergi ya sopirku aja kayak gitu. Ya itulah. Nah, sambil minum. Oh, siap. Ini teh padepokan nih. Lalu kemudian berapa lama tuh di Detik? Lalu kemudian Mas Sabto beralih ke Merdeka ya? Jadi Detik mulai dari 12 tahun ya, 98 sampai tahun 2011 ya. 2011 2011 itu Detikcom kan dibeli sama Khairul Tanjung. Sebenarnya sih aku pingin masih punya saham gitu loh Detikcom, berapapun kecilnya gitu. Ya satu, ya aku yakin ini Akan berkembang. iya karena ya CT kan kalau ngomong operasional bisnis kan dia Menghitung. udah proven lah gitu loh. Nah, mengelola banyak hal. Karena apa? Termasuk salah satu dari keyakinan Mas Ngabdul itu juga sudah beberapa kali yang mau nawarin, Untuk yang mau ambil. beli, mau mengakuisisi Detik. Detik itu, nggak tahu akuisisi mau apa, investasi dalam bentuk retisu atau apa, itu ada yang paling lumayan serius itu sebenarnya Telkom. Tapi Mas Dul malah nggak terlalu yakin. Kamu yakin emang bisa orang, ya mohon maaf ya, orang BUMN kan mentalnya beda. Kerjanya kayak kita ini kan harus ide terus, fight terus, dan pendekatannya pendekatan bukan Yang umum, yang biasa gitu ya. Nah, karena apa? Karena kan yang bikin anu kan kualitas SDM sama semangat fighting spirit Abdul SDM. ya. Oh, kalau soal Challenge ya. soal apa itu ilmu pengetahuan apa kayak gitu, teknologi dan lain-lain. Yes, Mas Abdul emang Mas top. Abdul banyak tahu, termasuk, dan kalau sudah apa itu, kalau udah ngobrol kita nggak anu itu, dia kalau argumentasinya kita nggak anu itu ditinggal, nggak argumentatif gitu udah apa itu. Jadi Nggak reken lah. harus ada reasonnya, harus jelas apa reasonmu, apa argumentasimu, apa kayak gitu. Jadi sementara Mas Budi lebih pada feelingnya bagus, ya. anu, jadi dia kuat gitu, bisa ini kuat kok, iso. Intuisi juga. Intuisinya ya, lebih pada intuisinya. Itu yang membuat guts ya, keberaniannya juga kan. Intuisinya top lah. Mungkin guts itu juga mempengaruhi aku berada di dua orang, yang satu intuisi dan gutsnya kuat, yang satu argumentatif ya. dengan logik yang sampai hitung-hitungan, sampai kadang dites. Ini kamu kalau ruang ini kira-kira luasnya berapa, sampai gitu. Kamu hitung dari mana ya, lantai apakah gitu, udah ya padahal pelajaran matematika, dia kan fisika murni top dari UGM kan. Jadi itu akhirnya ngerti semua. Terus tahun 2011 akhirnya diambil sama Khairul Tanjung. Khairul Tanjung itu datang 2 kali. Sebelumnya tahun 2010 itu sudah datang mau ngambil. Terus datang lagi. Dia kan dulu sudah dapat data, misalnya rencanaku segini akan dapat ini. Biasanya kan boleh kan orang datang terus minta apa itu prognosnya, projectionnya apa. Ternyata dia datang lagi terus ngecek, dia datang ke kantor sama timnya, hanya tanya projection, dan aku masih ingat sampai sekarang dia tampaknya memperhatikan ruh bisnis, ruh perusahaan, karena yang ditanyakan pada waktu itu, walaupun dia mau beli, mimpinya Pak Abdul sama Pak Budi itu apa dengan media ini. Pasti itu disimpan dan itu dalam tanda kutip didokumentasikan dalam pikirannya dia, sehingga sampai sekarang secara masih lanjut dan masih bagus gitu kan. Mungkin ada proses pengelolaan yang berbeda. Nah itu terus dibeli, setelah dibeli itu tahun 2011 dibeli 100% kan, jadi semua nggak ada saham yang tersisa, semuanya diambil sama dia. Ya saya kan saham kecil, yang punya ya Pak Abdul, Pak Budi, sama itu ada dari luar ada Tiger Investment dari New York gitu. Akhirnya sudah dibeli, terus ada susunan akta baru kan, akta perusahaan di akta ternyata susunan BOD BOC
BOD aku nggak ada. Oke. Nah aku sudah harus BOD. Kalau Mas Budi Mas Dul kan keluar. Iya, iya. Aku kan karena aku berangkatnya dari karyawan. Aku berangkat dari karyawan yang menjadi BOD gitu kan. Iya. Tapi nggak punya saham gede, punya saham karena opsi saham, stock Karena di option. awal-awal Ya. Apa itu employee stock option gitu. Nah, itu terus namaku kok nggak ada ya. Nah, berarti kan ini diusir. Ya saya nggak tertarik, mereka nggak tertarik sama saya. Ya udahlah, keluar. Oke. Keluar tiba-tiba si Mas Dul ketemu sama Steve yang punya kapan lagi di Bordes Singapura. Sama-sama buku kan. Ya, Pas ketemu di Bordes itu terus ngobrol-ngobrol. Aku waktu itu lagi jalan ke Bali terus ditelepon sama Steve. Pak, nanti Pak. Aku lagi di Bali. Wah, ojo mulai sih. Aku pengen ngomong. Ngapain? Udah. Akhirnya ketemu di Bali ngomong. Terus bantuin aku ya. Oke. Terus pulang akhirnya ketemu lagi. Mau bikin apa? Bikin merdeka.com. Namanya kok merdeka.com. Aku beli mahal ini. Ya udahlah. Gak apa-apa lah. Biasanya kan namanya itu yang unik-unik nama Merdeka kan sudah ada orang bisa bias sama Merdeka Koran, sama Rakyat Merdeka dan lain-lain. Aku udah beli Domainnya. domain itu sudah miliknya orang Malaysia. Udah yang punya Merdeka.com itu udah orang Malaysia, dibeli sama dia. Harganya itu cukup lumayan. Dia sempat minta 1 miliar, nggak mau. Akhirnya turun, ya sekitar 200-an juta lah. Saya nggak tahu transaksinya, informasinya seperti itu. Udah, itu Merdeka bikin. Terus apa yang kamu harapkan? Yes, seperti Detikcom. Ya, kalau kita seperti Detikcom ya nggak ada orang baca. Ya, kita harus membuat baru. Sesuatu yang lain yang baru. Apa? Ya kita harus ada pendekatan dengan media sosial dan lain-lain. Wis terserah kon lah. Aku ikutan aku support lah. Nah. Pasrah bongkoan lah. Ya support. Akhirnya aku bentuk tim. Waktu itu sih sempat mau ngerekrut orang lain apakah gitu, ternyata orang lainnya yang saya ajukan nggak jadi. Ya udah nggak apa-apa lah. Terus aku bilang, ini yang kamu harapkan jadi nggak jadi nih Steve. Loh kok kenapa? Nah, terus ya udah nggak jadi. Enggak. Tetap jalan. Pokoknya aku jalan sama sampean. Terus sampean. Udah jalan. Kita bikin. Nah, ternyata ini ada yang baru dari Merdeka ya. Ini bukan aku, malah si Steve. Bikin Merdeka, logonya warna-warni. Kok logonya warna-warni? Jadi gak merah putih? Enggak. Ini bukan Merdeka 1745, Pak. Ini hati yang merdeka. Ekspresi. Makanya warna-warni itu. Makanya warna-warni. Jadi kita anak muda. Jadi ini hati yang merdeka, jiwa yang merdeka. Jadi bukan 45. Ngomong idealis 45, enggak. Oke. Nah itu tak masuk. Jelaskan, tak bikin kan. Di hak merdeka itu apa? Dan waktu itu ya saya sadar bahwa SDM itu kan yang membentuk media. Karena apa? Karena produknya ini bukan produk manufacturing. Ya, kalau manufacturing kan kamu harus unggul dengan mesin dan lain-lain kan. Tapi kalau media ini kan ya, bisnisnya bisnis intelektual gitu loh. Harus cari intelektual yang bagus-bagus. Akhirnya saya waktu itu kan istilahnya sebagai development ya, jadi mendirikan, tapi saya belum termasuk sebagai BOD di situ. Terus saya usul nanti rekrutmennya di Hotel Kempinski, saya bilang. Hotel terbaik terbesar ya? Iya. Di pusat kota. Terus pada marah orang manajernya. Wah, bisa-bisain duit ini. Cuman CEO-nya itu Steve itu tetap support aku. Cuman tetap aku harus menjelaskan pada teman-teman yang lain, BOD yang lain. Kenapa? Iya. Kenapa kamu tetap ngotot harus di Kempinski gitu? Saya bilang, mohon maaf ya, kantor kita itu nggak terlalu bagus. Kalau kita melakukan rekrutmen, terus
maaf nih, ada lulusan anak ITB datang depan kantor mau rekrutmen. Kok kantornya gini? Lewat nggak jadi. Anak UI, anak-anak sekolah yang terbaik, sah-sah aja. Anak sekolahan terbaik, pikirannya terbaik, anaknya pinter-pinter, tapi dia milih kantor, sah aja mereka. Jadi kita harus cari hotel yang paling hebat. Apa sekarang? Kempinski. Ini bukan soal jualan ya, tapi Kempinski. Tapi kan mahal. Ini yang kamu masalahkan apanya? Kempinskinya apa? Mahalnya. Mahalnya. Kalau Kempinskinya berarti ya udah selesai. Nggak jadi. Tapi kalau soal mahal kan bisa diatur. Ya. Kan anak tes ke sana itu kan kita itu berapa Pak satu pack? Nggak hitung di pack-packan. Nggak ngitung pack, cuman ngitung kita tempat sewa tempat di situ berapa jam, 3 jam, 4 jam di situ untuk manggil, untuk interview. Terus habis itu kan ada minuman, udah pakai snack sama minuman aja. Ini habis terus udah kalau anu jalan saya. Udah Mas Soto, udah kasih anggaran berapa? Nah, akhirnya dikasih anggaran yuk jalan. Nggak boleh lebih dari cepek lah gitu kan. Ya? Kalau lebih dari cepek. 1 minggu kita bikin lowongan karena tempatnya Kempinski tak full gitu kan, tak full gitu. Dalam waktu 1 minggu yang ngelamar ada 130. Yang masuk kriteria ada sekitar 98-an. Akhirnya gitu kita panggil semua, datang nggak sampai, jadi cuma 8 bulan yang datang, kita cuma butuh 30 untuk awal. Yang datang yang ikut tes yang datang semua kampus terbaik. Negeri terbaik di Indonesia pada ada. Ada anak ITB, anak-anak IPB. Biasanya kan banyak kan kalau Jakarta gitu kan anak ISIP banyak gitu kan. Tapi ya ada anak ISIP, tapi kita bisa dapat anak terbaik, sehingga ketika diskusi dan lain-lain mereka pada banyak yang nggak ngerti soal jurnalistik. Tak ajarin di Sentul selama seminggu, kasih tahu ya jurnalistik. Saya undang beberapa orang termasuk Budi Setiarso dari Tempo juga tak undang untuk ngasih pelatihan. Ada juga Mas Yayan juga untuk ngasih logika karena dia orang filsafat sebenarnya kan. Dia filsafat tuh, dia filsafat UGM kan. Jadi logika penting karena logika itu penting kan gitu. Kalau sesuatu kadang nulisnya nggak nyambung, nggak logis apa gitu kan, nggak tiba-tiba kok melompat-lompat. Logika kan penting. Nah, jadi itu tim awal terbentuk 30-an. Tim awal terbentuk dan yang paling banyak kalau saya yang soal pelatihan jurnalistik sudah banyak yang ngasih lah. Yang paling banyak terus saya kasih ini. Saya yakin walaupun Anda nggak tahu sebelumnya, tapi kalau Anda belajar, kalau Anda serius, pasti bisa. Anda pasti akan menjadi yang terbaik. Nanti akan, dan benar semangatnya tinggi, dan mereka di luar itu teman-teman wartawan lain, wah, lulusan Kempinski. Nah, jadi kayak pride, walaupun sebenarnya kantor kita di Tebet juga di rumah yang ya bagus tapi ya sederhana, nggak wah lulusan Kempinski gitu. Itu membangun. Iya, jadi di lapangan itu dia nggak jadi pede juga gitu loh. Saya dilahirkan oleh media yang serius, yang cukup mumpuni, dan anak dari karena apa saya yakin, dan anak-anak yang lulusan dari tempat-tempat yang bagus gitu, kalau kita mendeliver informasi, pengetahuan dan lain, ya cepat lah. Bahkan mereka mungkin ya kita tahu kan Anda juga orang filsafat gitu kan. Jadi ilmu itu kan justru dari ketidaktahuan, curiosity, ketidakpercayaan segala kan. Kadang ada mereka yang diskusi debat itu yang sesuatu yang, dan memang saya buka gitu loh. Jadi nggak ada. Tapi malah bagus kan, pendasaran pemahamannya menjadi kokoh. Iya, mereka malah ya sekarang udah kadang juga mental. Jadi kalau kita mental dalam artian kalau aku ngasih tahu gini ini, lah kan dulu Mas Sabto ngasihnya tahu gitu. Waduh, ini udah berbalik ini. Tapi ya itu kegembiraan guru. Karena membuat muridnya itu lebih keren dari kita mungkin. Nah, itu juga pengalaman kayak gitu juga. Kebetulan saya mulai mendapatkan kesempatan untuk bikin tim itu waktu di Republika.
awal. Jadi Republika itu ketika saya jadi korlip, sebelum-sebelumnya sudah rekrutmen, tapi begitu aku jadi korlip, tiba-tiba aku disuruh menangani anak-anak baru rekrutmen yang juga dari anak hebat-hebat itu ada 30-an anak. Itu ada seperti ya termasuk Budi Setiarso itu ya, awal-awal. Ada banyak anak-anak yang ya sekarang sudah pemret lah gitu loh, pemret yang di detik juga udah pemret di mana-mana kan. Iya, menyebar. Itu jadi pas di situ saya dikasih kesempatan untuk ngasih pelatihan anak-anak baru. Saya kasih pelatihan seminggu, saya cari sebenarnya lebih pada nggak semuanya itu ilmu saya, tapi mengkoordinir dan memberikan fasilitas, bikin kurikulumnya ya kayak silabus lah, tapi ya nggak sampai 14 16 lah, seperti kalau kamu ngajar. Nah, masih kan aku pernah ngajar, jadi ngerti silabus juga. Walaupun silabus yang bikinin temen. Nah itu akhirnya aku bisa tahu apa mereka siapa. Jadi di situ aku bisa mapping. Nah ini mapping nanti kira-kira ada yang sudah ketahuan dari situ takut sama tapi saya pikir mereka enjoy sama saya, tapi ternyata kan kantor itu lantai 4 gitu. Nah, saya di lantai 2 yang gitu. di tempat itu? Enggak ya Kak, waktu di Republika. Saya kantornya itu untuk korlip itu di lantai 3 gitu kan. Anak-anak itu biasanya masih di lantai 2. Masih ada Mas Sabto enggak? Nanti ternyata rada keder gitu ketemu. Cuman syukur alhamdulillah banyak yang sukses, kalau ada apa-apa mesti masih ingat my mentor. Walaupun itu bukan yang ya, pujian sama itu kan sama-sama nggak bagusnya sebenarnya kan. Di detik juga gitu kan. Anak-anak sudah jadi pemdat-pemdat di tempat-tempat lain gitu kan ya. Nah, itu waktu bikin buku itu kadang kita itu kadang berpikir bahwa kita harus berbuat baik dan orang lain itu akan baik sama kita gitu kan. Padahal kan ternyata tidak harus seperti itu. Saya merasa udah baik, ternyata pas bikin buku itu, di buku Detikcom itu saya minta beberapa teman untuk memberikan testimoni. Ternyata sebagian besar testimoninya justru ada yang bilang, aku ini sakit tipes loh. Pagi-pagi sudah disuruh ngeliput sama Mas Sabto, kalau nggak ngeliput ya suruh gak usah masuk terus. Ada yang tak telepon semalam jam 11 dia habis laporan, pulang jam 12 sampai rumah, jam 3 pagi ada jam 3 pagi ada, waktu itu masih ingat nggak kasus gereja Dolos yang di Jakarta Timur. Ada gereja Dolos Jakarta Timur itu di amuk masa jam 3 pagi. Terus aku dapat informasi kan dulu bahwa ini HT gitu kan, informasi kontak. Jalan. Mas, aku sing jalan. Aku kan tadi iya, ya udah kamu jalan. Ya kan kamu yang tahu wilayah situ. Ya Mas, kalau gak yang lain. Ya kalau kamu nggak bisa ya nggak apa-apa. Nggak apa Mas ya. Ya nggak apa-apa, tapi nggak usah masuk seterusnya. Berangkat lah. Ya Mas ya. Dia sariawan nggak tuh nanti? Jadi ada yang jadi bahkan kalau anak-anak wartawan begitu. Gak masuk kenapa? Tipes, oh berarti udah sukses. Sukses saya udah jadi wartawan. Tipes, terus apa? Psikosomatis tuh biasanya. Berarti sudah sukses ini sebagai apa itu? Lolos kamu sebagai wartawan. Jadi Merdeka berapa lama Mas waktu itu? Merdeka aku sebenarnya pinginnya aku mau setahun. Karena saya menempatkan diri sebagai membentuk, mendevelop sama consulting gitu lah, konsultan gitu. Ternyata aku setahun, wah jangan. Akhirnya 2 tahun. 2 tahun udah aku 2 tahun aja. Jangan. Nah, terus aku ditawarin gini, udah Merdeka kan udah jalan. Sekarang Merdeka kan anak buahnya kapan lagi? Cuman masuk BOD di kapan lagi grup. Penguasa seluruh kapan lagi aku karena dianya juga sering pergi-pergi keluar kan si Steve, tapi ya? Iya, tapi delegasinya semuanya di aku, tapi dia 24 jam. Mantap. Dia bisa jam 2, jam 3 karena dia kan sering keliling dunia, ya, presiden pergi nggak sama kita. Iya, pergi ke Australia tiba-tiba nanti Spanyol. Nah, itu. Mungkin kayaknya juga nggak pakai sekretarisnya udah pakai handphone semuanya, datanya di situ. Dia punya juga ada di
ada bisnis di Singapura, ada bisnis di Bangalore, ada bisnis di Spanyol, internasional tuh kan itu muda itu si Steve itu keren gitu. Nah itu terus ya udah akhirnya saya dikasih dikasih di kapan lagi sama dikasih saham di Merdeka sih sejak awal, kapan lagi baru setelah dikasih setahun 2 tahun itu. Dilalah syukur alhamdulillah selama 3 tahun setengah ada 2 yang menarik. Aku kepikiran kok banyak media-media ini nulisnya bikin media baru itu tulisannya pendek-pendek, semuanya bikin media baru tulisannya pengen pendek-pendek dan semua pengen cepet-cepetan. Saya merasa Punya andil dan harus menebus. Saya pernah merasa, saya seperti merasa, waduh, anak-anak ini jangan salah ini. Padahal di media online itu kamu bisa bikin apa saja. Dulu itu accident. Jadi Bukan by design. Bukan by design. Tapi kan ya sudah terlanjur. Makanya waktu itu sempat muncul itu detik.com effect gitu kan. Udah itu bukan by design. Makanya saya nawarkan ke Steve, bagaimana kalau bikin media lengkap, datanya dalam gitu. Tapi kan yang bikin arahnya top-top, iya, biayanya mahal, Pak. Iya, nggak apa-apa kan, tapi kan intelek bisa membuat, udah saatnya lah kamu juga memberikan kontribusi. Wah, arek juga mesti angel aturan-aturan nih, Pak. Arek pinter-pinter nih, ya Kak, tak handle lah. Enggak lah, ya udah. Kalau enggak, aku keluar. Itu tahun berapa tuh? 2000? Tahun 2015. 15, oke. 2015. Ya udah, lebih itu aku keluar. Loh, ojo ngono. Lah, apa lagi? Ini sudah, karena idemu nggak cocok. Aku punya ide ini nggak cocok. Ya sudah, aku keluar. Mau mewujudkan ide. Nggak masalah. Ya kebetulan juga itu setelah Mediacorp Singapura masuk invest di KLY invest dan saya jual saham saya, jadi udah keluar cuan. Tadi udah cuan di detik.com, cuan lagi di 2 kali cuan. 2 kali cuan. Terus ada ide. Jangan kenceng-kenceng. Banyak yang denger nih ntar. Nah, terus akhirnya bikin itu, ada ide itu, terus sama temanku Teguh, partnerku di Binokular. Iya, sebelum itu aku juga bikin Binokular itu sebenarnya iseng-iseng aja, bikin media clippingan lah, monitoring clippingan. Ternyata jalan dan sudah, ya sekarang udah ada 120-an klien, dan di era pandemi ini masih banyak yang butuh dan malah growth. Malah media malah susah, pada susah, media malah susah gitu loh. Ini karena kan media bergantung pada agensi kan modal bisnisnya kan masih yang itu yang paling utama kan, modal bisnis yang lain boleh oke lah ada, tapi kan yang utama kan masih itu kan. Jadi belum, oleh itu masa pandemi ini malah tumbuh Binokular. Jadi bisa apa saja. Sekarang yang paling tumbuh apa? Perusahaan kesehatan. Perusahaan kesehatan banyak yang kita bantu untuk monitoring ya. Pas rame unicorn rame, ini iklan ini juga membantu. Ada gitu loh. Adaptif banget ya. Ya itu Kak, itu yang dan untungnya aku kan partnerku itu usianya di bawahku 8 tahun sama di bawahku 15 tahun, sehingga potensi sustainability-nya tinggi. Masih kan panjang. Ntar kalau gua pensiun ini masih ada yang melanjutkan ya, gitu. Ya itu mungkin ya mereka padahal kalau canggih-canggihnya mereka pada canggih-canggih. Ya tadi kembali ke Tirto tadi. Jadi karena nggak terus akhirnya sama Teguh, Mas bikin Tirto. Tiba-tiba ada orang pingin beli perusahaan saya Binokular. Terus aku ketemu, tak kasih Binokular itu produksinya ada 3 loh. Yang satu sudah jalan. Yang ini akan jalan tapi sudah jadi. Yang ini insya Allah jalan. Yang ini insya Allah itu yang Tirto. Ini insya Allah jalan dan mungkin agak berat. Ini media ini. Terus ide medianya bagaimana, Pak? Itu cuman ketemu sama orang itu 2 kali ya, sekali makan malam itu.
makan malam juga di tempat yang sederhana lah. Ini idenya gimana Pak? Jadi saya ingin punya media yang kontennya itu dalam, ada analisanya, dan itu karena ada insight-nya, sehingga orang ada datanya, sehingga orang baca itu, kalau baca yang lain itu tahu, kalau baca yang ini itu mengerti, Paham ya? paham, dan dia bahkan bisa, kalau ketemu sama orang itu, kalau dia sering baca ini, dia bahkan bisa menjadi kelihatan yang pinter dan bisa menjadi influencer ke pihak lain. Jadi dia bisa menjelaskan, kalau tahunya di sana A, di sini bisa menjelaskan A sampai Z ini. Wah, itu udah. Wah, itu timnya gimana? Udah selesai, udah ngobrol, udah selesai. Nggak tahu, tiba-tiba disuruh datang lagi, Pak, tolong datang lagi, sama sudah ada, saya tertarik yang itu, hitungan analisanya, biayanya, dan datang kedua, aku ceritakan, dia ada presentasi sekitar 30 halaman gitu, nggak diperhatikan, langsung perhatikan presentasi, bukan, ya Tirta, udah, ini udah full di Tirta, jadi yang anu enggak, akhirnya karena bikin PT sendiri, jadi dia tidak injek di perusahaan saya, tiga-tiganya, tapi nggak injek di perusahaan saya, tapi dia ambil Tirta dari, terus situ konsepnya udah Tirta, aku bawa konsep Tirta dan lain-lain, sampaikan, dia kan orang bisnis, bukan orang media juga ya. Dan kasih tahu konten gitu, aku sudah menawarkan beberapa orang loh untuk membiayai ini, nggak ada yang mau. Ketakutannya soal SDM, kosnya mungkin tinggi, dapatnya apa, mana ada orang mau baca panjang, itu, dan itu semua orang berpikir bahwa nggak berani, orang ternyata enggak loh. Jadi kontennya, jadi barangnya nggak ada. Begitu udah bikin Tirta, waktu pertemuan itu yang kedua itu cuman dilihat butuh server berapa itu, karena orang bisnis dan dia orang IT, punya bisnis IT juga, butuh server berapa, itu harus merek ini enggak, kalau merek yang lain enggak apa-apa, pokoknya orang IT itu bilang nggak apa-apa, pokoknya ini semuanya ini, kalau ini, jadi supaya enak apa itu, kalau misalnya ada masalah gitu cepat merawatnya, nggak harus pikir ahli dua kan, mobil merek Toyota sama Mercy begitu kan pasti berbeda gitu kan, Nissan itu kan ada spesifik requirement yang berbeda-beda. Ternyata udah langsung panggil orang keuangan sama orang purchasingnya. Ada nggak itu berapa? Itu berapa total? Ya kira-kira habisnya 3,5 M-an. Ya udah, langsung. Udah jalan ya. Kaget, cuma pertemuan 2 kali jalan. Bikin udah titip orangnya dia. Nah, ngumpulin, cari orang. SDM nggak gampang. Dari SDM nggak gampang. Coba wawancara, waduh nggak cocok. Nggak masuk. Ada yang masuk keluar. Jadi malah akhirnya ya model, akhirnya ketemu sama orang, ya masuk Jen itu. Nah, udah Jen, teman-teman aja. Jadi dari kumpulannya dia, karena tipenya ya udah, konteksnya jaringannya dia, banyak yang udah ya masuk. Ya sebagian ada tambah-tambahan, ada yang lamar kayak gitu jaringan dia. Nah itu, jadi mengumpulkan, mencari, ada berbagai macam cara ya untuk mencari apa itu SDM, talent itu, dan ada beberapa, dan ini tiba-tiba di Tirta itu saya selalu kalau di dalam rapat di awal-awal itu, ketika mereka nulis sesuatu terus jadi gitu, terus kok apa ini, kamu kalau perlu kamu bikin tulisan yang sampai pada kesimpulannya se-word mungkin, tapi ada alasannya, ada aneh mungkin, ada anehnya ya, kalau kasarannya word lah gitu ya. Tapi harus ada reasonnya, argumentasinya adalah, ternyata itu bisa menjadi beban yang panjang. Apa misalnya? Jadi kalau rapat kemudian, kalau ada anak terus nggak bisa memberikan ide yang stres lah, dia nulis, nggak ada ide barunya, buang.
banyak yang keluar juga, Mas. Di Karena awal sama sekali baru ya. iya. Di awal-awal ada kan yang sudah berpengalaman di tempat lain, tapi selama ini nulis biasa-biasa aja, tapi begitu ya selo lah, datanya selo, tapi begitu suruh in depth, dia kan butuh waktu lama, riset. masih mau baca lagi, masih riset lagi, aduh. Nah, akhirnya bahkan ada yang keluar banyak yang seperti itu, jadi merasa aku di sini kok karya-karyaku nggak dihargai ya, udah pamit. Ada yang bilang, ada yang nggak bilang gitu, hilang gitu. Ada juga yang merasa bahwa dia bisa jalan itu, tapi dia setiap kali ketemu sama salah satu editor gitu, dia jadi stres, akhirnya dia ngetiknya di tempat lain. Kok ngapain di tempat lain? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Terus tak tanyain, mungkin nggak ngaku, tanyain. Kalau nggak bisa konsentrasi, aku stres. Jadi, dan beberapa anak-anak mungkin karena tuntutan harus itu, dan walaupun produknya hasilnya seperti itu, kalian nggak tahu prosesnya kan? Prosesnya akhirnya beberapa anak jadi pasien psikiater. Mas, aduh, kok kamu minum obat ini? Iya Mas ini. Aduh salah aku salah memberikan obat ini. Ini karena akhirnya udah. Tapi lucu juga ya anak-anak yang beberapa yang masuk di awal gitu, keluarnya itu keren. Keluar kemana? Sekolah. Ngambil S2, dapat beasiswa, terusin S3, ada yang jadi dosen. Ini sebenarnya kampus perguruan tinggi apa perusahaan media ini ya kan gitu. Ya itu. Gimana? Proses untuk mendapatkan kemudian itu sustain gimana Mas? Karena kan prosesnya kan tadi carinya susah, SDM-nya ketemu juga, begitu ketemu ternyata nggak sesuai dengan harapan mereka kan. Ada yang tadi, untung nggak ada yang sariawan juga ya. Nggak tahu. Tapi lebih parah kan, nggak sariawan tapi dia sama psikiater. Ya. Terus kemudian Mas Sabto, itu kan sempat jadi kayak tren ya, ada sesuatu yang kemudian dilihat orang, wah ada loh, media digital di era sekarang, itu nggak main kecepatan dan pendek-pendek artikel, tapi concise, tapi tetap kaya, compact, tapi menjelaskan. Ya, tapi ini nih, ada yang menarik, beberapa kali saya ke kampus juga. Jadi, bukan tanpa kesulitan, no. Di awal-awal kan kita bikin panjang, nggak semuanya dikasih infografik. Teks. Ternyata beberapa orang memberikan komentar terhadap infografik. Bagus. Sebenarnya infografik yang lebih bagus-bagus duluan kan sebenarnya Beritagar. Oke, dia beri. Pak Mantio kan. Iya, Pak Mantio. Ya kita tahu lah kualitasnya Pak Mantio. Aku juga, waduh, keren ini Pak Mantio. Sana tak kasih tahu nih. Nah itu pengelolaan itu akhirnya, aduh, semua dikasih, semua harus dikasih grafis. Cuman ternyata ini perlunya belajar manajemen operation. Waktu bikin grafis, semula kita serahkan pada anak desain. Suruh baca, terus dia membuat desain. Sehari maksimal cuma 2, 3, yang ketiga pasti hasilnya jelek. Akhirnya gimana ini, nggak bisa banyak nih, sementara kita bisa kok konten kan memang sehari paling yang kan sekitar 30. Yang 30 sisanya sekitar 60, ini kan berita yang nggak terlalu panjang-panjang ya. Yang flash-flash saja. Untuk mengimbangi lah ya, cuman flashnya mungkin ya 10 alinea lah. Tapi nggak sampai yang panjang dan juga tidak 5 alinea gitu kan. Akhirnya ketemu cara harus ada orang yang di tengah. Menjembatani. Jadi dari teks. Dari teks cerita, ntar anak redakturnya, editornya itu sudah ngasih poin-poinnya apa yang digrafiskan. Untuk digrafiskan. Terus ada anak tengah ini, orang tengah ini, dia desainer, tapi dia lebih yang nyusun script. Script writer gitu ya. Storyboard ya, bener storyboard ya. Dia idenya apa, setelah itu anak yang bisa bikin 10 sehari.
Karena apa? Dia udah nggak terlalu banyak pikiran. Mikir, ya. Bahkan sampai dikasih ini hal-hal yang berkaitan dengan bahagia, gembira. Warnanya, nah dia tahu kan, Anak warna-warna desain, Tosca, warna apa kayak gitu. Terus ini agak sedih ya, warnanya yang agak coklat apa kayak gitu. Ini sejarah kayak gitu. Jadi ada warna-warna yang bisa mencerminkan itu kan. Oh akhirnya copot. Karena ada jembatan tadi itu. Cepet terus ini kan kamu ngomong sustainnya. Aku merasa masih belum banyak pengaksesnya. Belum banyak pengaksesnya. Nah, kita sudah pakai untuk mendiseminasi itu, kita kan sudah pakai amplifikasi. Kita sudah pakai sudah pakai sosmed kan. Waktu itu Twitter sama Facebook. Nah, timku kan banyak anak muda. Yeah. Pak, bikin IG, Pak. Enggak mau. Kenapa? IG kan nggak ngasih link, Abang. Karena menurutku kalau IG nggak ngasih link, nggak menghadirkan traffic gitu. Akhirnya sampai setahun setelah baru aku mau. Tapi ya itu anak-anak tak suruh apa yang membuat kamu argumentasinya apa gitu. Jadi tertantang terus. Ngeyel tuh kan, ya ngeyel kita ya ngeyel. Ngasih model contoh jelek. Jelek. Enggak. Akhirnya mereka tahu terus. Nah, sekarang udah bagus gitu terus. Lah dari situ setelah ada di IG, syukur alhamdulillah sebulan atau 2 bulan setelah itu IG ada IG story. Nah, ya kayak terus jadi ngikutin. Ya, jadi ada URL-nya, ada link-nya kan. Link Terus ada IG story, udah semakin banyak IG semakin kaya dah anunya. Dan kita tahu kan kumpulan orang anak muda milenial kan di IG semua. Sejak itu pertumbuhan kita tuh di IG itu das. Aku mulai awal dalam waktu 1,5 tahun itu sudah 1 juta IG-nya kita, followernya gila itu. Dan itu menghadirkan model bisnis yang baru, dan pembaca yang baru. Jadi sehingga orang menyebut Tirto itu media milenial. Karena hadir di tempat milenial berkumpul. Iya, walaupun semula namanya sudah Tirto, kayak nama jadul banget, Jawa banget, yang bosnya pemretnya Sabto, udah Jawa yang terus ikonnya kan pakai belangkon zaman dulu gitu ya. Tapi justru enggak itu ya. Nah, malah dibikin ikonnya dibikin lucu, juga sering ngeselin gitu kan. Itu ternyata anak muda itu related dan Tirto gitu. Jadi ke kampus gitu tak tanyain siapa yang belum baca Tirto? Nggak ada. Baca Tirto www.tirto.id, siapa yang baca? Yang dari IG lebih banyak. Dari IG itu bisa kampus itu 60-70%. Ya udah, akhirnya IG-nya kita genjot dan tapi genjotnya biasa, nggak natural pakai, gitu ya. Iya, natural, betul organik lah, nggak pakai merawat betul ya IG-nya. Setiap hari itu awal-awal tuh tambahan follower baru itu 20.000, habis itu 15.000. Terakhirnya masih tambah 5.000, 2.000. Masih tumbuh. Iya, masih tumbuh banyak. 1 juta, lebih dari 1 juta. Wah, syukuran 1 juta. Dan itu terus kita bisa menemukan model bisnis baru, dan yang ini belum banyak dilakukan sama orang lain karena memang kita bilang crowd-nya Tirto itu di IG itu sekian. Begitu sekian, sama yang lebih mahal lagi engagement-nya. Engagement-nya kan rata-rata gede. Sekali waktu itu sekali tek responnya sehari 7.000. Besok apalagi kalau yang view itu bisa puluhan ribu. Udah ya, itu paling akhirnya semula kita pasang iklan di Tirto, terus bonusnya di akhirnya yang mainnya di ini. Ini kan nggak terduga tadi kan, Mas. Karena Mas Sabto terbuka dengan anak-anak baru punya jadi argumentasi yang nggak terpikir. Jadi itu tidak semuanya itu by design yang benar-benar
Ya, tapi kan enggak terus, tapi kan karena ada challenge ya, ada challenge dan kita di situ kan ada proses, Ya, ada proses kreasi, inovasi, proses ya. Nah, mereka juga Berargumentasi. berarti kan ini kan cuma ngetes seberapa yakin bahwa produkmu itu worth it gitu ya. worth it, bisa dianu sama orang. Mereka kan ternyata pada anak muda. Nah ini kan berarti ya tadi saya kolonial, mereka Milenial bahkan. aja, ya toh? Jadi akhirnya Ada dialog, ada ada dialog, dialektika. ada ketemu. Saya hanya dibutuhkan keputusannya kan. Ya begitu mereka udah. Ya Jalan sekarang sendiri. udah. Wah ini ada satu yang gila. Aku pernah dites sama anak-anak desain. Jadi anak-anak itu butuh bikin loker, lowongan pekerjaan, butuh desainer Oke. untuk Tirto. Pak, gini iklan kalau model gini iklan ditaruh di IG. Bagus nggak Pak? Ah jelek banget, jelek banget. Jadi anak-anak dibikin desain, kami lelah, kami butuh untuk Tambahan kalau tenaga. Anda bisa membuat desain lebih bagus, Silahkan melamar. Itu desainnya jelek banget, kayak Emang sengaja dibuat jelek? bukan iya, karena nggak ternyata bisa. kayak anak SMA, Iya, mading gitu loh, mading banget warnanya. Aduh, Sembarangan. ini kok jelek ini. Terus hurufnya pakai huruf yang Iya, tulis tangan. tulis tangan ngasal-ngasal. Kok jelek ini? Ya enggak Pak. Begitu Diposting. aku kan buat cari yang lain ya. Aduh Pak, aku lelah ya Pak, nggak bisa Pak. Kurang ajar. Emang sengaja dibuat. Sengaja gitu. dimuat. Responnya. Bukan hanya yang lihat, tapi yang respon itu loh. Filosofinya gila, dalam. Jadi menunjukkan bahwa gua lelah, udah nggak bisa dibikin desain yang bagus. Makanya kalian masuk. Kalau lu bisa bikin yang bagus lebih dari gua, Ayo join sama kita. Wah, yang daftar. Dipasang, udah tutup. Karena Dalam waktu saking seminggu banyaknya. ada sekitar 100-an orang yang daftar. Tutup, udah stop aja dulu. Ya gimana stopnya Pak, udah kalau itu dicabut ya udah banyak. Ya itu ya ini artinya kan ada ide yang banyak yang beyond dari kemampuan dari kita. kemampuanku berpikir kita, gitu loh. Oke. Nah, tapi kan orang luar dia nyawa. Tapi ya sekarang kan bagaimana kita mengelola jadi memang ya anak-anak cerdas-cerdas kritis gitu kan kadang ada nakal-nakalnya ya. Ya itu mengelola itu. Dan itu kayak ciri generasi kita juga sih, generasi yang sekarang nih setidaknya kan. Iya. Kritis tapi ada nakalnya, ada lucunya. Iya dan dia kadang nggak peduli di bawah di situ ada aturannya kayak gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, itu kan ya banyak yang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi bentar salah dulu, maaf ya. Tapi dia tahu dengan salah itu kan dia belajar sesuatu. Iya. Atau melakukan eksperimen kan. Iya, Dia akan membuktikan sesuatu. Eksperimen itu kan yang memang penting. selalu ya kayak penelitian apapun kan Harus ada eksperimen. orang lihat hasilnya aja. Nggak tahu Tapi bahwa bahwa dia di situ jatuh ada berapa yang gagal itu kan sebenarnya banyak. Oh, tahu hasilnya aja enak. Wah, nggak tahu kerjanya. Tapi setelah itu kan Mas Tirto itu sudah dilepas ya Mas Sabto ya? Ya. Itu gimana ceritanya? Lalu sekarang Mas Sabto ngapain aja nih? Ya karena ternyata mengelola media di era pandemi tidak gampang. Jadi saya kan sudah ada usaha yang lama itu ketika Binokular itu. ngurus Tirto itu relatif tersita mikirin Tirto. Ya kan sebagai Pemret, CEO gitu kan hubungannya nggak hanya hubungan ke dalam kan. Ya, Hubungan keluar, ketemu sama orang, menghadapi sekarang kemarin ada masalah gitu, kemarin trending itu aja. Yang Baduy. Teman-teman pada masih kontak ya? yang Baduy, teman-teman masih ini gimana nih? Itu di skor apa enggak nih? Ya nggak tahu, terserah manajemen kan, saya kan nggak di situ. Oh iya ya. Ya bahkan beberapa orang sudah nyebut aku, manggilnya aku bukan manggil Sabto tapi manggil Mas Tirto. Nah, brandnya udah nempel gitu. udah kayak ya udah ini Sabto Tirto. Nah, ternyata untuk membiayai itu nggak murah dan mungkin saya
melihat banyak anak-anak potensi talent itu sehingga kerjanya kan tetap tapi nggak harus ke kantor. Dan apa itu secara traffic dan lain-lain masih bagus, sehingga kita sebenarnya hanya alasan eksternal saja yang mengatakan kalau misalnya harus dipotong gaji, harus PHK. So far nggak ada PHK dan nggak ada potong gaji, tapi ya memang setiap bulan ini jantung nggak kuat ini. Setiap bulan Tiap tanggal berapa? Setiap tanggal 20 sampai tanggal 23 itu ya bayarannya kan Terus tanggal gajian 25. ya? Gajian kan tanggal 25. Itu udah ya biasa. Terus istri itu biasanya terus nggak pokoknya udah nggak mau gangguin lah. Ini lagi sibuk, lagi stres, menjelang sariawan. Iya, cari telepon sana sini, utang sana sini. Ya bisa lah, anjak piutang, udah macem-macem. Nah, ternyata kalau akhirnya partner saya sering ada duit. Tapi kan akhirnya jadi kayak utang kita naik kan, utang saya kan pribadi, naik, ya? karena itu kan naik. Kalau lanjutin ini bisa habis gua nih. Karena apa? Yang keniscayaan kan tidak pastian ini kan. Iya, betul. Ketidakpastian pandemi ini kan keniscayaan kan. Ini kapan ini kan? Aduh. Kalau kita tahu bahwa tahun depan, dulu juga ngomong bahkan di beberapa orang tahun 2020 kan normal. Tahun 2020 itu kan tahun pandemi, tahun apa itu absurd gitu kan. Tahun 2021 kan katanya tahun harapan gitu kan. Ternyata ya ini sudah sampai selesai. September ini, Agustus sudah sampai September walaupun sudah mulai turun. Tapi kan masih ada apa itu ancaman gelombang ketiga gitu kan. Kalau kemarin Delta di tempat tadi gelombang kedua sampai kita menjadi dalam tanda kutip yang tertinggi terus di seluruh dunia, baik dari kasus maupun sampai jadi pusat semacam epicentrum kan. Akhirnya aku Pak gimana Pak? Saya udah mengajukan pada akhir tahun 2020. Saya mau Pak resign Pak mau. Loh, kok Sabtu kok resign ini? Enggak. Iya Pak, enggak kuat. Kalau enggak saya resign tapi tetap sahamnya saya enggak saya jual, tetap aja di situ tapi saya keluar, saya enggak ngelola lagi day to day. Oh jangan Pak, nanti aja bicarain. Akhirnya bulan Maret kita ngomong lagi, Pak berat nih Pak. Terus teman-teman partner yang saya bertiga di perusahaan lama itu, Mas, aku itu kasihan sampean. Setiap tanggal kalau komentarnya mesti komentarnya mesti marah. Ini mesti nggak kuat ini. Stres nih pasti marah. Kalau dulu stres kan ya cuma sariawan, karena marah nggak bisa kan, sekarang merah bebas kan. Karena jadi udah bos, bisa marah sama aja. Sariawannya nggak muncul tapi marah. Tapi tetap di sini kadang mah ini kadang masih muncul lah. Sampai sudah hafal jamunya, kalau ada tanya mah pakai jamu ini udah. Oh ya oke Pak. Akhirnya kalau ada penjual ada pembeli Pak, ya sama-sama cari Pak. Saya itu sudah menjual, menghubungi selama setahun 2000. Ada kalau 15-20an calon baik yang venture capital maupun yang private placement, yang personal, yang angel investor itu sudah tak hubungin sana sini. Ya selalu banyak yang tidak melihat bahwa saya bilang ini ada legasinya apa. Media juga semuanya legasi Pak. Ya udah itu Pak. Sampai pada pilihan orang-orang yang udahlah, nggak perlu idealis-idealisan. Karena kan harus kalau jualan kayak Tirto ini kan kita mikir lah partnernya siapa, jangan sampai nggak sembarang ya. Ya jangan sampai nanti terus berubah gitu, yang selama ini kritis apakah gitu jadi positive thinking. Padahal kan kita mestinya critical thinking kan. Yeah. Jadi positive thinking dan negative thinking jadinya kan kita kan critical thinking, orang bisa salah. Akhirnya Pak dari itu partner yang investor sebelumnya, ini ada coba kalau Pak Sabto mau jual hitung aja. Akhirnya udah ya susah kan, itu deal kayak gitu kan susah ya, rumit lah. Udah pokoknya gini aja Pak, nggak usah deal lama-lama,
Pokoknya utangku ke sahur aja deh. Pokoknya utangku ke sahur, ya harga terserah, utangnya ke sahur, dan ya saya dapat anulah buat sanggup-sanggup dikit. Setahun terakhir kita nggak ngambil remunerasi sebagai pengelola, sebagai BOD nggak ngambil remunerasi, para BOD bukan. Sudah pertanggungjawaban lah itu. Ya udahlah gitu. Ya akhirnya istri saya meyakinkan, yakin Pak, selama ini orang udah kenal sama Papa, ya kita masih bisa bikin lagi dah, bisa anu lagi dah, kita bisa berkarya lagi lah. Ya Mama bisa. Saya setiap pertengahan bulan di minggu ketiga selalu stres. Iya sih, lah udah tahu gitu. ya udah, ya makanya kalau udah gitu sering di depan koi gitu kan udah tahu. Terus itu memangnya asli bener-bener siram-siram. Setengah bagian dari katarsis, setengah bagian daripada untuk melupakan stress release lah ya. Iya, stress release ya, istilahmu bagus. Terus akhirnya dapat, udah banyak yang nggak percaya nelpon apa gitu. Terus teman-teman di kantor juga kaget loh. Walaupun sudah 6 bulan terakhir aku udah nggak terlalu intens banget gitu beberapa, cuman pokoknya pesan kontennya harus gini. Pokoknya selama kalian bikin konten apapun, pokoknya secara jurnalistik clear, bisa dipertanggungjawabkan, clear. Saya sih akan tetap mau belain kalau misalnya ada apa-apa. Dan kalau pas yang penting harus masih kontak aku, biasanya ada pelnya. Mas ini aman, apa kurangin ini aja deh. Ya biasa ada lah. Ya akhirnya ya udah kumpulin, udah selesai. Ya masih banyak yang nggak percaya loh ya, karena kan ya founder gitu. Yang personifikasi kan udah nempel banget. Iya, Sabto ya Tirto. Iya, termasuk Mas apa itu Fitra anunya Mapemretnya Kompas itu. Mastra itu Tri juga. Agung, ya? Iya, Tri Agung kan papan itu. Menurut Mas Tirto aja dia. Oh ya Mas Sabto. Udah Mas. Ya terah. Sampai gitu. Dan bahkan masih ada banyak yang kampus-kampus itu mau magang dan mengundang, magangin anaknya ke Tirto dan undang itu. Nah sekarang dengan setelah saya nggak di Tirto, saya lebih banyak fokus. Masih ada sih kepinginan untuk bikin mimpi yang mau diwujudkan. Mimpi ya, tapi kan harus realistis, punya tes lain, spesifik lain, ada sih. Nah dan jadi kalau yang kemarin induktif gitu polanya, aku pingin yang deduktif. Agak deduktif. Ini ada mimpi baru nih. Jadi kan kalau kemarin kan kayak Tirto gitu kan polanya induktif ya. Kan, tapi sekarang pingin deduktif ya, karena mungkin merasa ilmunya sudah lengkap lah. Udah mulai jadi berdasarkan pengalaman bisa untuk suatu. Ini masuknya di sini. Salah nih. Oh ini arahnya ke situ deh. Ya mencoba, tapi memang yang jadi masalah dalam soal jurnalistik, dalam hal deduktif bisa menimbulkan potensi masalah karena mana sumbernya mengarang begitu. Walaupun bisa jadi dalam beberapa hal bisa dibuktikan. Gitu. Itu kan soal metode aja kan. Iya. Mau induktif apa deduktif. Kan? Iya, gitu loh. Tapi kan karena jurnalistik lebih pada soal induktif gitu kan, karena narasumber kayak gitu kan. Jadi kan kamu sekarang nggak usah narasumber, misalnya nyebut ini kan, kan orang bisa kelakuannya udah terbukti. Walaupun itu berdasarkan gitu loh. Tapi kan kamu harus wawancara. Padahal kita jujur aja kan dalam hal wawancara, kita tahu kan wawancaranya bohong kan. Kita maksudnya dia tidak sesuai. Oh enggak, kita tahu. Tapi kan kita harus wawancara dalam konteks jurnalistik gitu loh. Konfirmasi, harus wawancara. verifikasi.
Nah, itu dalam beberapa hal anak-anak aku, kok aku tahu mas ini. Iya, tapi kamu harus belajar ini jurnalistik ini loh. Harus cover both side gitu loh. Nah, ini memang ada. Sedang aku beberapa kali diskusi. Susah. Walaupun itu kan sebenarnya dalam soal metodologi sah-sah aja loh gitu loh, sah-sah aja. Nah, kita ingin memainkan itu dan itu salah satu mungkin. Nah, cuman saya bisnis saya yang semula jadi clippingan, yang binokular, IT-nya binokular, yang semula media monitoring saja, sekarang sudah naik. Jadi yang dulu aku masih harganya itu berdasarkan media yang dia langganin, sekarang udah nggak penting. Karena apa? Semua konten dan lain, teks dan lain sudah bisa dikumpulkan dalam sebuah server, dalam aplikasi, terus bisa dikasih dipanggil dengan keyword-keyword tertentu, kemudian muncul itu bisa muncul dan straight udah. Jadi malah bukan itu, jadi model bisnisnya ini berubah. Jadi yang semula model bisnisnya berubah. Nah, ini sekarang sudah tiba-tiba anak-anak saya yang sempat kita tinggalkan, sering kita abaikan sedikit di binokular, tetap jalan dengan baik dan sekarang sudah nggak terasa sudah 200 orang yang di tim itu yang terlibat. Fokus di situ sekarang ya mas? Fokus di situ dan alhamdulillah sih walaupun 200 orang alhamdulillah sih masih bisa memberikan gaji dan perusahaannya masih tumbuh dan bagus sih. Tadi memang ini aku dapat dari kamu ini, jadi lebih adaptif. Jadi ada lagi rame apa begitu ya. Menyesuaikan lah. Rame pemilu, ada yang pakai pilkada, pilpres, ada yang pakai jadi klien calon ya. Calonnya. Ada presiden mau mundur, mau pakai kita, gitu supaya untuk keperluan yang macam-macam dan itu bisa relatif agile lah, dinamis ya. Tadi Mas Sabto kan punya pengalaman lengkap nih. Tadi yang dari Republika, dari awal dicetak gitu ya, terus masuk digital pun dengan model konten dan model bisnisnya kemudian beda-beda juga nih ya. Dan digital tadi dari Detik, lalu ke Merdeka, lalu ke Tirto bikin sesuatu inovasi yang marketnya sebenarnya juga belum siap waktu itu, tapi berani dan mau menerobos itu ya. Nah sekarang kan kalau Mas Tirto kan paham betul lah digital ini kan kita sebenarnya nggak berkuasa betul ya dengan ekosistemnya. Nah, kalau melihat itu Mas Sabto, jurnalistik ke depan tuh gimana ya dengan ekosistem, kita sebut aja lah raksasa-raksasa besar itu yang akan menjadi, yang sekarang ini menjadi penentu ya untuk banyak hal sehingga jurnalistik nggak banyak bisa bergerak juga. Ini mungkin fase yang agak berat dengan tantangan berat ya jurnalistik. Kita sering jelek-jelekin sosmed misalnya. Ya sosmed memang tidak seperti jurnalistik dan lain-lain gitu. Tapi ketika ada orang yang bikin sosmed dengan berkualitas, taruhlah misalnya salah satu contoh dari Corbuzier gitu. Itu sekarang orang percaya dari Corbuzier loh. Karena narasumbernya yang diundang sudah mulai banyak yang bagus-bagus. Bahkan ya kita nggak tahu di belakangnya bayar atau apakah gitu. Tapi jadi influencer yang lebih banyak didengar sama orang sekarang, gampang diviralin. Jadi memang tantangannya memang berat. Sementara teman-teman di media kadang masih bermain di hal-hal yang relatif bisa jadi hari ini tidak sepenuhnya sesuai. Buktinya ketika orang banyak main cepet-cepetan, ada yang main in-depth, ternyata yang in-depth dapat ruang juga. Dapat ruang, dipercaya. Ya memang kita harus mencari ruang baru. Dengan adaptif tadi itu ya? Ruang baru untuk mengadaptasi. Nah, sekarang orang butuhnya apa? Nah, butuhnya ternyata data juga dibutuhkan. Tapi kalau kita ngomong seperti Benjamin Disraeli bahwa kan kebohongan juga bisa karena data dengan data. Terus-menerus bohong banget sama bohong lebih parah lagi. Dan itu sudah terjadi, banyak yang ingin data juga bohong. Jadi harus bisa membangun
kredibilitas kan nggak cepat dibangun ya. Begitu membangun kredibilitas ya kayak ini wawancaranya itu serius sampai dalam, orang kadang ada yang komentar gitu, wah daging semua yang kita dapat kayak gitu kan. Nah tantangannya ya bagaimana mengatasi, mensiasati teknologi yang terus berkembang. Yang dulu hanya ngomong teks, sekarang sudah multimedia. Paripurna lah jurnalistik dengan sudah semua perangkatnya. Multimedia. Ya, harus dikuasai itu. Harus dikuasai itu. Terus beberapa potensi lowongan pekerjaan yang akan dikerjakan juga akan berubah. Dulu misalnya memproses data masuk ke library, baca, cari Britannica gitu kan, Britannica gitu kan, jurnal gitu. Sekarang terus sesuatu yang baru. Download, terus googling sampai sing advance. Itu ternyata sekarang juga nggak cukup. Kita nggak cukup itu. Kita sudah mulai harus pakai robot yang lebih deep, lebih canggih, ngumpulkan beberapa data lebih banyak, mungkin di clustering gitu kan. Jadi lebih vertikal, lebih dalam. Kalau kemarin data itu horizontal, sekarang datanya sudah vertikal. Jadi ngomong soal mangga itu sampai datanya sampai jenis-jenis mangga, sampai masalah di mangga, akarnya pakai bagaimana itu dalam sampai banget. Dalam banget. Sekarang udah, nah terus dalam dan perlu itu tadi ada visualisasi sekarang, visualisasi. Tapi nggak tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk visualisasi yang tepat. Jadi pemahaman teknologi, terus kedalaman data dan ini potensi sehingga melahirkan potensi pekerjaan-pekerjaan baru yang berubah di masa depan. Dulu mana ada wartawan yang kerjaannya misalnya ngamatin sosmed. Sekarang udah ada gitu loh. Atau bahwa media itu perlu amplifikator atau perlu anak sosmed yang bagian bikin konten, distribusi, sehingga diperlukan wording yang membuat orang kena masuk gitu ya. Bikin judulnya wordingmu itu kan ternyata sekarang ada ilmunya dan dipelajari, dan itu sesuatu yang berubah terus gitu. Marketingnya juga gitu bagaimana. Jadi penguasaan teknologi, ada beberapa perubahan pekerjaan yang mendatang itu akan semakin, ya kalau dari sisi jurnalistik teman-teman wartawan, teman media dari sisi jurnalistik tidak adaptif dengan itu dan tidak mau berubah atau tidak banyak mempelajari itu. Ketika nanti kejadian, memang biasanya investasi, kita belajar dulu investasi, belum tentu ada beberapa beberapa pekerjaan yang kemungkinan ke depan akan berubah, muncul dan akan berubah. Termasuk itu. Jadi sampai saya pasti pernah ditanyain waktu di TVRI itu, kok Bapak kasih pekerjaan ahli bot, Pak? Ahli bikin bot. Bot itu bukannya negatif, salah. Bot itu nggak negatif. Ya kayak hacking, hackers sama crackers. Kalau hackers dia yang menemukan itu dan melihat itu bisa ngasih tahu, buka itu belum tentu ngerusak, tapi kalau ngerusak cracker. Nah, kalau bot enggak, sekarang semuanya pendekatan AI dan lain itu pakai bot. Karena itu perlu pattern tadi. Nah, repotnya kalau sekarang semua kita bisa bikin pattern palsu kan jadinya. Jadi pattern. Nah, yang repot kan semuanya kayak sekarang. Apalagi kalau kamu mana bisa menghindar dari Google gitu kan. Apalagi pakai Google Map. Iya. Udah tahu datamu di sana itu ada semua gitu. Kalau misalnya kita bisa crack udah kamu tadi kesini. Nanti ada rekomendasi dari Google untuk itu. Rekomendasi mau ketemunya harus cek aja makan ini aja pasti nanti kesini lah, biasanya kesini. Kalau apalagi kalau misalnya patternnya jelas ya. Setiap Jumat kamu Jumatan di sini, setiap kamu ke gereja sini. Udah banget dipetakan. Iya, naik mobilnya ini ke mana pokoknya. Nah, setiap ya. Apakah kita ikut dengan pattern atau kita bisa mensiasati pattern? Bagaimana mensiasati pattern dan bagaimana teknologi kita juga bisa adaptif supaya jadi jangan sampai kita juga gampang ditebak gitu kan.
juga kita dia siasati, kita menyiasati juga. Iyalah. Tapi kita sudah depend on ya. Dengan apa aja coba mau. Karena apa? Mereka memberikan kemudahan. Ya. Nah, kalau dari sisi itu ya, tapi tetap aja dari semua hal untuk bertahan perusahaan media tetap harus ada terobosan dari sisi model bisnis. Model bisnis ini sampai sekarang dirapatkan juga enggak, Dicari terus. masih banyak. Jadi kayak yang tadi kita lakukan itu juga di luar Rencana, kan? rencana yang besar gitu, Ya, tidak dalam tiba-tiba ada hitungan medsos gitu. gitu ya. Tapi ternyata lebih Instagram. gede ya udah. Itu jadi Nah. jalan. Nah, cuman memang biasanya ada ini, ada orang yang berjalan berdasarkan market, ada yang berjalan berdasarkan idealis. Ya. Kalau idealis kan, aku yakin bahwa yang saya bikin ini bagus, laku. aku suka ini, yang saya bikin, ya udah. Tapi kalau market kan, market maunya apa? Ya, kita siapin. Kita siapin. Dua-duanya nggak ada ngomong salah benar. Persis. Ya, kita kan bikin teritori kan tidak berdasarkan Market juga. market. Jadi idealis aku pin gini ini. Tapi ternyata market juga mau kan. Nah itu harus adaptif. Begitu ada peluang baru yang tadi saya nggak lihat itunya, ternyata anak-anak baru bisa memberikan Menemukan. keyakinan. Jadi bagaimana kaum kolonial ini bisa menjadi fasilitator Untuk terhadap milenial. Itu jadi penting juga, sehingga talent yang tadi nggak kelihatan begitu difasilitasi bisa wah. Ini kan tinggal bagaimana kita kasih kesempatan saja. ya, ya. Dan kita yakin dengan argumentasinya, Ya, kan? ya. Meskipun harus eksperimen dan Ya. sebagainya. Ya. Jadi pengalaman tadi yang panjang ya, dari awal membentuk, mencoba menemukan, nggak dapet sampai sariawan, kemudian sekarang marah-marah, tapi kemudian menemukan lagi yang harus ditekuni gitu ya, dengan cara yang mungkin berubah. Saya ada satu kunci soal adaptif tadi tuh. Ternyata perubahan memang akan terus terjadi. Ketika keniscayaan, ketidakpastian itu kan ya udah kita terima ya. Menghadapi itu ya adaptif itu ya. Jurnalistik mungkin juga dituntut untuk makin adaptif ya. Iya, tampaknya bukan hanya jurnalistik ya, Hidup juga. di tempat lain juga ya. Dan jurnalistik memang iya kayaknya harus. Nah sekarang ya udah jelas lah, dulu daun lontar, batu, Iya, terus iya. koran Radio, dengan pakai ya, apa itu logam Iya, itu cerek plat, ya. plat, terus Sekarang. offset, terus jadi online aja dulu juga. Makanya waktu saya salah satunya yang ini nggak bisa kalau model cepet-cepetan terus, karena apa? Siapa lawan kita? Twitter. Dia akan lebih cepat. Dia akan lebih cepat. Mungkin tidak seanu jurnalistik, tapi info awal dia tahu udah. Soal benernya memang, tapi Twitter jauh lebih cepat. Jet. Nah gitu. Jadi tiba-tiba selalu ada, dan kita sering mendapatkan tantangan. Kita memikirkan konsentrasi pada, wah lawan kita ini. Kita harus. Ternyata kita ada yang hadir yang di luar kita duga. Ternyata ada yang lawan yang tidak kita pikirkan ternyata datang, dan datang lebih. Dan ya memang itu memang melihat itu nggak gampang ya. Aku bahwa ini akan tumbuh, akan sehat, akan bagus. Saya pernah cerita ngobrol sama si William Tanuwijaya. Ketika ngobrol sama Pak Menteri waktu itu, Chief RA Budiantara, kok Anda dapat investasi dari luar, kenapa Anda di luar, kenapa nggak cari orang Indonesia dengan pendekatan menteri lah ya, pendekatan NKRI lah, merah putih ya. Dia cerita, si William, saya sudah keliling datang ke seluruh orang kaya di Indonesia. Dia nggak nyebut orang tapi ngomong, bahkan orang paling kaya di Indonesia sudah ketemu. Tapi saya sudah presentasi berkali-kali. nggak dipercaya. Saya datang pada investor ini, datang ke Jepang. Saya nggak tahu kapan saya presentasinya, cuman diajak ngobrol. Mimpimu apa, idemu apa, kenapa harus ini, kalau ke depan mau ngapain. Tiba-tiba setelah pulang saya dikasih tahu kalau dia mau investasi. Jadi
Kadang orang terjebak pada presentasinya, Tidak tapi pada lupa esensinya. pada esensinya, Bapak. Kenapa? Mimpinya. Dia punya ruhnya di dia. Hmm. Makanya perusahaan sering nakutin kalau yang punya foundernya atau CEO-nya atau pendirinya itu bener-bener kuat In charge ya, ruhnya, di situ ya. in charge, terus sangat begitu ditinggal ada Masalah. beda, ada masalah. Ya kayak sekarang kan sudah mulai juga orang turun soal Apple. Kalau dulu itu kan Steve Jobs itu kan Kuat banget ya. begitu diganti Cook gitu ada Pergeseran. pergeseran dan walaupun dia ini Hebat juga. orang hebat gitu loh, orang hebat. Tapi dan selalu ada seperti itu. Jadi ada beberapa perusahaan kayak nggak tahu ya, nggak mungkin nggak nyebut merek. Ada beberapa perusahaan sudah ditinggal cari CEO baru, yang CEO-nya, yang foundernya udah nggak di situ lagi. Sekarang udah posisinya udah kemarin terus melantai di bursa jeblok. Ya karena Ruhnya ruh tadi itu penting banget ya. makanya hebat. CT kan Mas Budi nggak boleh keluar. Sampai sekarang. Nggak, udah keluar. Ya ketika awal-awal. Waktu awal-awal begitu dibeli kan sampai berapa tahun itu 3 masih tahun, ya. dipertahankan. Mungkin nggak terlalu banyak yang dikerjakan, tapi ruhnya memang beliau. Jadi itu ruh itu, walaupun sebenarnya yang lain-lain saja sudah tetap kebutuhannya soal yang adaptif dan teknologi, harus pemahaman soal itu. Kan sering orang lupa juga ini internet. Ya. Internet itu banyak orang waktu itu berbicara tentang wah aku gaptek, semuanya berbicara soal teknologinya. Tapi aku ingat sama temanku selalu bicara dari awal ini bukan soal teknologi, Esensinya. tapi soal informasinya, soal kontennya yang penting itu loh. Jadi ketika di situ nggak ada konten, nggak ada informasi, nggak ada, tidak menjadi apa-apa gitu loh. Ini sebenarnya teknologinya support Sarana, ya, untuk bisa menampilkan menampilkan konten, mengamplifikasi lebih luas, broadcast. Jadi konten. Nah, tapi nggak harus kita harus ngerti teknologinya. Aku sampai sekarang juga nggak tahu sampai detail gitu coding ya. Ada yang bisa menghandle juga iya, kan sebenarnya. Iya, ada yang menghandle gitu Lebih loh. jago mereka. Tapi orang yang handle itu nggak tahu kita itu Konten. pengennya ngapain, targetnya ngapain. Jadi kita harus bikin konten yang nanti sama dia dirasakan sebagai target. Harus ada targetnya, terus pinginnya apa sih? Produknya seperti Iya, ini. ntar dia bicara logikanya ini produknya, kita terus bikin flow-nya. Aku pernah bikin produk. Bikin produk di detik itu bikin produk. Saya produk development tapi pakai cara kuno, pakai tulisan nanti ini ke sini. Diterjemahkan. Iya, akhirnya terus orang IT, Mas ini maksudnya digambarkan terus dianu. Mas ini nanti ini ya. Ini kalau masuk gini, kalau misalnya dia nggak bayar gimana? Nggak bayar ya nggak bisa masuk. Apa langsung disuruh keluar apa? Nah, kan mereka kan harus kepastian. Oh, targetku ini terjemahan. Begitu udah anu, oh ya. Jadi orang IT nggak punya ide, mungkin nggak punya ide. Orang konten Kita yang punya ide. Nah, terus jangan takut, kita bisa jelaskan. Baru diterjemahkan oleh mereka. Nanti. Jadi sering, tapi itu mungkin era kita. Anak-anak baru ini nggak ada juga kayaknya, karena dia lahir sudah kita native kan, ya. Iya, kan kita udah native dulu kan dikit-dikit itu. Wah itu tekno. Ya, sekarang dia lahir sudah udah dengan langsung itu semua. udah Gitu. hidup dengan YouTube dengan gitu. Tapi sebenarnya tadi yang terakhir ya soal roh, api atau mimpi yang terus dirawat dengan adaptif, lalu ada perubahan-perubahan sebenarnya no problem ya kalau itu tetap dijadikan kekuatan di konten untuk jurnalistik misalnya. Ya, cuman kan sering orang memang harus fokus. Tapi fokus itu tidak berarti harus dia belajar hanya satu itu saja. Ya. Harus bisa ngerti yang lain, wawasan yang lain. Kenapa? Untuk bisa mengimbangi atau bisa memberikan wawasan baru supaya karena setiap anu itu tidak pernah berdiri sendiri. Setiap hal itu tidak pernah berdiri sendiri, saling berhubungan, saling tergantung. Jadi
itu juga bisa memahami. Ini kan contoh, ini agak contoh jadul gitu. Di media ya, media apalagi koran gitu. Siapa sih yang lebih hebat, orang sales sama orang redaksi? Ya dong. Iya. Orang redaksi ya kan dia kontennya, core-nya di situ. Ya kan kalau lu nggak dapat dikasih makan, nggak dijual, nggak ada yang gimana? Nah, saya menghadapi itu sejak zaman di Surabaya Pos sampai di Berita Buana sampai di Republika koran nggak selesai. Kebetulan saya sebagai orang redaksi tapi ngurusin marketing terus dipindah jadi marketing. Mereka masih menghormatin saya, jadi marketing menjadi saya bisa memahamkan pada mereka kalian tidak ada yang superior, nggak ada yang inferior. Masing-masing punya peran dan kontribusi sendiri-sendiri. Nah, itu. Jadi halan situ. Sekarang tiba-tiba dulu cuma 2 pertarungannya. Sekarang tambah orang IT. Ya, karena dia juga menjadi salah satu kekuatan itu semua bisa diakses. Orang IT yang kekuatan. Lu nggak ada gua nggak bisa lari ke internet. Nggak bisa diakses ya. Nggak bisa diakses gitu dong. Jadi, nah, kita mungkin tidak harus pinter sebagai orang IT, tapi kita memahami bahwa keperluan orang IT itu untuk support ini sehingga kita bisa kalau bisa nggak ini visible nggak kalau bisa dimungkinkan nggak? Bisa mas. Nah, oke. Nah, tapi harus gini oke. Jadi pemahaman yang seperti itu memang sering terutama di orang-orang kolonial ini ya. Mulai pemahaman bahwa kolonial sampai kapan ini ya? Sampai kapan? Sebentar lagi sudah generasi Alpha. Alpha kapan? Alpha bentar lagi kan ganti yang Selenial kayak. Iya, udah generasi Alpha. Seru nih mas, saya belajar banyak sambil berjemur ini. Iya, mulai berjemur. Enak banget, sehat buat badan. Emang biasanya jam segini, jam 10 gitu pas, udah ya. Olahraga di situ berjemur tuh. Tapi sekarang udah nggak pakai sariawan dan nggak pakai stres di tanggal 20 kan mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan lebih enjoy ya. Dan alhamdulillah perusahaan sekarang lagi bertumbuh. Bahkan kemarin sudah ada yang bilang, Pak ini mau nggak? Mau bisnis plan? Oke, bisnis plan. Sini ya oke. Ada biaya? Ada lah Pak. Udah. Bisnis plan udah. Tinggal PPKM aja nih enggak. Jaga jarak aja Pak. Ya udah. Nah, ya sebenarnya pingin juga sudah mulai pensiun, tapi banyak orang yang menebak, sampean nggak mungkin pensiun mas. Pasti ada ya segawe. Sampean nggak mungkin pensiun mas. Orang sampean bikin pasti bikin. Oh aku kemarin kirim foto yang di Facebook ngepel itu aja. Ini pasti gak ngepel nih. Lagi mikir. Pasti mikir gitu. ya. Pasti ini pasti lagi mikir gitu. Ya ditunggulah mimpi-mimpi berikutnya terwujud sambil ngopeni koi tadi. Ya, amin. Sekarang meditatif itu ya. Tapi di era pandemi ini memang sebuah revolusi yang sangat besar itu bahwa kita ternyata bisa menjalankan lebih banyak hal dan bisa tetap efektif, tetap nyampe di era pandemi dengan model WFH ini. Yang tadi nggak kita bayangkan. Nggak kebayangkan. Coba dulu kan selalu, Mas kapan ke Jakarta kita ketemu? Sekarang bisa kapanpun. Iya kemarin saya ngambil keputusan, itu partner saya lagi di Singapura, nggak masalah. Sekarang media teman-teman di organisasi maupun udah kita sering ngobrol itu kan, iya, pakai Zoom, udah nggak harus ketemu, tapi udah NC-nya dapat, bisa diambil keputusan, bisa cepet jalan, juga, ya. gitu loh. Dan termasuk ini anak-anak saya di perusahaan ini, kalau dulu zaman masih normal konvensional, sehari maksimal meeting 2. Di Jakarta gitu kan 2. Sekarang bisa 3, bisa 5. 2 itu jam 10 aja ntar baru ketemunya jam 11 gitu kan, karena macet alasannya udah nunggu sama temennya. Yang kedua jam 3. Yang kedua jam 3 malam itu udah insya Allah lah tinggal dia udah ada telepon sama keluarganya di rumah. Sekarang sehari bisa 4, bisa 5. Dan salah satu saya tanyain kok bisa tambah banyak sekarang, lain alhamdulillah sih teman-teman sales. Kenapa? Pak sekarang meetingnya efektif Pak. Sekarang udah bisa 3 kali 4 kali Pak. Dan itu membuka peluang ya. Ya baik itu yang
itu mendeliver informasi maupun yang mau misalnya Buka retensi, perpanjangan, apakah gitu, atau kita termasuk hanya bagian dari apa entertain gitu, ngomong yang terus atau mungkin mereview produk kita kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Oke. Ya, ini yang merevolusi digital bukan CEO, bukan BOD, Iya. tapi karena situasi. Karena sekarang. situasi. Jadi ini revolusi. Thanks to pandemic lah. Thanks to pandemi, thanks to Tuhan. Jadi dan ya memang ya mau nggak mau ya tadi kita juga harus adaptif dengan Persis, perubahan yang perubahan kita nggak duga ya. Jadi jangan semuanya langsung kita anggap sebagai apa barrier aja, Mencelakakan, ya. beban gitu kan. Kita Ada harus peluang menemukan di situ itu. ya. Walaupun saya pasti semuanya juga sempat Menghadapi pasti itu kesulitan. aduh barrier gitu Ya, ya. ya, ya. Barrier dan udah. Tapi kan kalau cuma meratap dan mengeluh ya semua orang juga melakukan. Ya kan kita Iya, harus sampai adaptif. Semua juga waktu Awal. ngurus Tirto gitu. Aduh, pusing lah gimana? Semua apa itu pemasang iklan Mundur. ada yang mundur, ada yang bayar mundur dengan waktu yang Nggak tertentu. niscaya tadi. Yang tidak niscaya yang tidak ada kepastian itu. Udah hilang. Nah terus gimana? Oh, semua juga Iya Mas, tapi aku ya berat. Emang piro kamu? Setiap bulan 1 M. Wah, gede ya. Pikir berapa? Ya oke, thank you Mas Sabto. Iya. Seru kita ngobrol ya, sampai 2 jam nih kita. Dan saya kayak dengar kuliah nih. Sambil mengkonfirmasi banyak hal.